Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Marilah kita kembali lagi belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Kita masih dalam situasi pandemi dan juga dalam situasi kita harus bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sehari-hari di dalam mewartakan karya-karya kebaikan dan kebenaran. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 yang bersama gereja kita memperingati Santo Leo Agung, Paus dan Pujangga Gereja. Kita mengawalinya dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau menghendaki agar gerejamu dibangun di atas wadas kokoh Rasul Petrus, tak pernah dikalahkan oleh kekuatan mereka. Kami mohon semoga berkat doa Santo Leo Agung, umatmu berpegang teguh pada kebenaranmu dan selalu dilindungi dalam damai-Mu dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, pada peringatan Santo Leo Agung, ilmu sejati kita berdasarkan dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 17 ayat 7 sampai dengan 10. Yesus bersabda kepada para murid, "Siapa di antaramu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu waktu ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan'? Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai aku selesai makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena ia telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikianlah juga kalian. Apabila kalian telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kalian berkata, 'Kami ini hamba-hamba tak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.' Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus." Para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada belajar ilmu sejati pada peringatan Santo Leo Agung sungguh begitu indah kalau kita meresapkannya dan merenungkannya, lalu menjadikannya daya dalam hidup ini, karena kita semua dipanggil untuk berbuat kebaikan, melayani orang lain dan membantu sesama. Artinya bahwa tugas panggilan kita itu hakikatnya demikian, dan dari tugas panggilan itu hendaknya sebagaimana yang disampaikan Tuhan Yesus, kalau kita mau sungguh-sungguh mencapai ilmu sejati, maka janganlah menghitung jasa-jasa yang sudah kita buat, karena kita hanyalah hamba yang harus melakukan apapun yang harus kita lakukan. Kalau ada orang yang berterima kasih, kita syukuri. Kalau tidak, jangan marah. Juga termasuk di dalam pelayanan-pelayanan, baik di masyarakat, di komunitas, maupun di dalam gereja. Sebaiknya kita memiliki semangat pelayanan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan apapun, termasuk ucapan terima kasih. Karena kadang-kadang yang terjadi, kita ini tidak rela dan tidak terima kalau apa yang kita buat tidak mendapatkan balasannya. Dan itu yang terjadi dalam dunia sekarang ini, dan itu lumrah sekali karena semuanya dihitung berdasarkan angka-angka, berdasarkan jasa-jasa dan sebagainya. Kalau tidak ada angka, tidak ada jasa, tidak ada hal yang kita mendapatkan sesuatu, kadang-kadang tidak dilakukan, kadang-kadang dilakukan pun juga dengan terpaksa. Yesus mengajari kita untuk memiliki hati yang penuh ikhlas, seorang hamba yang hanya melakukan apa yang akan dilakukan untuk
kebaikan tuannya, untuk kebaikan sesamanya. Dan kalau orang sudah memiliki semangat seperti itu, tentu ia sudah menjalani dan menerima keikhlasan. Dalam arti pelayanannya itu semata-mata memang tidak dipusatkan pada dirinya sendiri, tetapi kepada tuannya, kepada orang yang dilayaninya, kepada karya pelayanan itu sendiri. Maka marilah kita dengan jernih, semoga bersama dengan Santo Leo Agung kita belajar untuk memiliki hati yang tulus, yang dalam melayani kita tidak menghendaki apapun dari pelayanan itu untuk diri kita sendiri, tetapi lalu mengatakan bahwa memang hakikatnya kita hendaknya melakukan itu. Sama seperti ketika kita berbuat baik, tidak usah marah kalau hasilnya justru orang-orang tidak bisa melihat kebaikan kita. Juga kalau kita itu menolong orang, jangan pernah lalu mengharapkan akan dibalas ditolong orang, karena kalau kita mengharapkan itu berarti kita menolongnya tidak tulus, tidak ikhlas, dan justru itu bukan sebuah tindakan menolong, tetapi hanya sekedar untuk mendapatkan pertolongan dengan menolong orang lain. Sama halnya ketika kita mencintai, sudahlah, mencintai itu berani untuk mengikhlaskan, berani untuk tidak mendapatkan apapun dari tindakan mencintai itu, karena mencintai itu adalah tindakan memberi dan tidak pernah mengharapkan akan mendapatkan sesuatu. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan pelayanan kita untuk menjadi rendah hati, tulus, ikhlas sebagaimana Kristus, karena hakikat panggilan kita adalah untuk melayani tanpa mengharapkan apapun, kembali kepada kita sendiri, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.